Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya First Education Medan. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal di bab 1 tentang eksponen, ya, yaitu kita mau memulai pembahasan soal di latihan 2, topiknya bilangan pecahan berpangkat mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Untuk pembahasan soal-soal sebelumnya silahkan cek linknya di bagian deskripsi ya. Kita mulai saja. Nah, pertama-tama, kalau A per B di pangkat N itu sama artinya dengan A per B dikali dengan A per B dikali dengan A per B dan seterusnya. Sebanyak N buah. Ya. Nah, jadi untuk soal nomor pertama, ada 3/4 di pangkat 3. Itu sama artinya dengan 3 per 4 itu sama artinya dengan 3/4 dikali dengan 3/4 dikali dengan 3/4. Nah, jadi kalian perhatikan, tiganya itu kan ada 3 buah ya, berarti sama dengan 3/3. Nah, empatnya juga ada 3 buah, berarti sama dengan 4/3. Nah, jadi yang atas adalah 27, yang bawah adalah 64. Jadi jawaban akhirnya ini. Oke, nah, jadi dengan kata lain, A per B kalau di pangkat N itu sama artinya dengan A pangkat N per B pangkat N. Ya, saya gunakan rumus. Nah, jadi untuk soal nomor B, itu pun juga sama ya, minus 2 per 3 di pangkat 4, berarti sama artinya dengan minus 2 di pangkat 4 per 3 pangkat 4. Ya, saya anggap minusnya ikut dengan 2-nya. Jadi, minus 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4, sederhanakan minus 2 pangkat 4 menjadi 16, 3 pangkat 4 menjadi 80. Nah, itu untuk soal nomor C. 1/1/3 di pangkat 5 menjadi 4/3 di pangkat 5. Ya, berarti yang atas di pangkat 5, yang bawah di pangkat 5. Oke, nah kalau kalian hitung 4 pangkat 5 adalah 1024 maksud saya. Dan 3 pangkat 5 itu adalah 243. Kalau nomor D, minus 2, 1/3, pangkat 3. Nah, kita sederhanakan dulu yang di dalam, itu sama artinya dengan minus 7/3 di pangkat 3. Nah, jadi sama artinya dengan minus 7 di pangkat 3 per 3 di pangkat 3. Nah, minus 7 pangkat 3 menjadi minus 343, sedangkan 3 pangkat 3 menjadi 27. Oke, nah jadi soal nomor 1 demikian saja. Nah, untuk soal nomor 2, kita pertama-tama harus tahu dulu ya, sesuatu kalau di pangkat minus itu berarti jadinya seper. Jadi A pangkat minus 1 adalah seper A. Sedangkan kalau A per B di pangkat minus 1, itu kan sama artinya dengan 1 bagi A per A ya. Seper itu kan bagi. 1 bagi A per A, berarti sama dengan 1 kali B per A, berarti sama dengan B per A. Ya, dengan kata lain, kalau A per B di pangkat minus 1, itu tinggal dibalik saja menjadi B per A. Ya, jadi kalau pecahan pangkat minus 1, itu sama artinya dengan pecahannya dibalik. Jadi B per A. Oke? Nah, jadi ini ada minus 2/5 di pangkat minus 4. Oke? Nah, pangkat minus artinya pecahannya dibalik saja. Jadi minus 2/5 dibalik menjadi 5/2. Tapi jangan lupa masih ada pangkat 4-nya ya. Nah, jadi minus 5/2 pangkat 4 berarti sama artinya dengan minus 5 pangkat 4 per 2 pangkat 4. Sederhanakan menjadi 625/6. Nah, yang lainnya caranya sama saja. Untuk B, minus 5/6 pangkat minus 3. Kita balik dulu ya, menjadi minus 6/5 pangkat 3. Lalu kita pangkatkan masing-masing, minus 6 pangkat 3 menjadi minus 216, 5 pangkat 3 menjadi 120. Nah, selesai. Yang C, caranya sama, minus 1/2 pangkat minus 5 menjadi minus 3/2 pangkat minus 5. Nah, pangkat minus berarti dibalik, minus 2/3 pangkat 5. Lalu, minus 2-nya di pangkat 5 menjadi minus 32. 3-nya di pangkat 5 menjadi 243. Soal D, minus 3 1/3 di pangkat minus 4. Itu sama dengan minus 10/3 pangkat minus 4. Nah, karena pangkat minus berarti ini tinggal dibalik, 3/10 di pangkat 4 menjadi minus 3 pangkat 4 adalah 81, 10 pangkat 4 adalah 10. Jadi jawaban akhirnya ini. Oke?
Kita lanjut ke slide berikutnya. Tentukanlah hasil pemangkatan berikut. Yang A, 1/7A pangkat 2. Berarti atasnya dipangkat 2, bawahnya dipangkat 2. Ya, nah yang bawah ini perhatikan 7-nya dipangkat 2 jadinya 49. A dipangkat 2 menjadi A pangkat 2. Yang nomor B, 3/5A pangkat minus 3. Oke? Nah, karena pangkatnya minus, kita putar dulu menjadi 5A per 3 pangkat 3. Lalu, yang atasnya di pangkat 3, yang bawahnya di pangkat 3. Kita tinggal sederhanakan saja ya. 5 di pangkat 3 adalah 125, A di pangkat 3, dan yang bawahnya 3 pangkat 3 adalah 20. Soal C, mirip dengan B ya. Kita pertama-tama putar dulu, karena pangkatnya minus, kita putar menjadi 3A per 2 pangkat 5, lalu masing-masing kena pangkat 5. 3 pangkat 5, A pangkat 5, 2-nya juga di pangkat 5. Lalu kalian tinggal sederhanakan. Soal nomor D, mirip lagi, pangkatnya minus, berarti kita putar. Jadi, minus 5A per 4 di pangkat 4. Nah, lalu masing-masing di pangkat 4 ya. Nah, perhatikan, ini minus di pangkat 4, minusnya habis. Oke? Karena minusnya di pangkat 4 menjadi 1. Nah, lalu sederhanakan. Soal E, tidak ada pangkat minus, artinya kita tinggal pangkatkan masing-masing. Minus 5 di pangkat 3, X di pangkat 3, 6 di pangkat 3, Y di pangkat 3. Lalu kalian sederhanakan. Yang F ada minusnya, berarti kita putar minus 5N per 3M pangkat 5, lalu masing-masing kena pangkat 5 dan sederhanakan. Yang G caranya sama ya, saya tidak jelaskan lagi. Ini jawabannya. Dan yang H juga caranya sama. Ada pangkat minus, berarti jangan lupa dibalik dan masing-masing dipangkat. Oke. Nah, soal nomor 4. Nyatakan pecahan 16/81 sebagai 4 pecahan yang berpangkat. Pilihlah bilangan positif dan negatif sebagai bilangan pokoknya. Oke, nah ini caranya tidak susah kok. Pertama-tama kalian tahu bahwa 16 itu kan 2 pangkat 4. Dan 81 adalah 3 pangkat 4. Nah, berarti selesai untuk yang pertama. Sudah dapat pecahan pertama. Oke, nah lalu selain kita gunakan 2 pangkat, kita juga bisa tulis sebagai 4 pangkat kan? 16 itu 4 pangkat 2. 81 adalah 9 pangkat 2. Berarti udah dapat pecahan yang kedua. Lalu sesuai dengan permintaan soal, dia minta bilangan pokok ya. Bilangan pokok itu basisnya. Oke, nah bilangan pokoknya itu boleh positif dan boleh negatif. Jadi yang 2 pangkat 4 ini, saya juga bisa tulis sebagai minus 2 di pangkat 4. Karena kan pangkatnya genap. Pangkat genap ketemu minus, minusnya hilang. Jadi tidak ada efek. Oke, nah boleh juga kalian ubah yang bawah jadi pangkat minus. Jadi minus. 3 pangkat 4 sama artinya dengan minus 3 pangkat 4. Jadi sudah dapat 3 dan 4 ya. Masing-masing bentuknya beda, tapi sebenarnya hasil akhirnya sama. Oke, nah demikianlah pembahasan. Oh belum, masih ada soal nomor 5. Untuk soal nomor A, minus 3/4 pangkat N sama dengan 81/256. Nah, perhatikan, 81 itu bisa ditulis sebagai minus 3 pangkat 4, dan 256 bisa ditulis sebagai 4 di pangkat 4. Oke, nah perhatikan ya, kita pilih di sini minus 3/4. Kita tidak pilih 3/4 karena mau dicocokkan dengan yang sebelah kanan ini. Sebelah kiri ini ada berbentuk minus 3/4. Oke, nah terus kalian lihat basisnya udah sama, otomatis pangkatnya harus sama. Jadi langsung ketahuan N-nya adalah 4. Jadi triknya adalah kalian berusaha mencocokkan yang kanan ini supaya basisnya bisa sama dengan yang kiri. Oke? Karena ketentuannya kalau A pangkat N itu sama dengan A pangkat M, maka ya basisnya sama, maka pangkatnya harus sama. Jadi kita berusaha mencocokkan basisnya. Oke, nah nomor B. 2/3 pangkat N adalah 16/81. Oke, nah
16 adalah 2 pangkat 4, 81 adalah 3 pangkat 4. Nah, lihat, basisnya udah sama. Berarti pangkatnya harus sama. Selesai yang B. Nah, yang C, sebelah kiri ini kita buat dalam bentuk pecahan biasa dulu ya. 1/2 itu kan sama dengan 3/2 pangkat N. Nah, yang kanan juga kita berusaha buat dalam bentuk 3/2. Nah, ingat 243 itu adalah 3 pangkat 5, sedangkan 32 adalah 2 pangkat 5. Berarti sama-sama pangkat 5 kita bisa buka kurung 3/2 pangkat 5. Oke, basisnya sama, maka pangkatnya harus sama. Jadi langsung tahu N-nya 5. Yang D, minus 5/2 pangkat N adalah minus 125/8. Oke, nah 125 adalah 5 pangkat 3, sedangkan 8 adalah 2 pangkat 3. Oke, nah tapi karena ada minus, kita buat dalam bentuk minus 5/2 pangkat 3. Supaya basisnya sama, maka pangkatnya juga harus sama. Jadi dapat N-nya 3. Soal nomor E, minus 3/2 pangkat N /adalah 12/4. Oke, nah 12/4 itu 49/4. Sedangkan yang kiri itu minus 7/2 pangkat N. Oke, nah jadi ini kan 7 pangkat 2 ya. Yang bawah adalah 2 pangkat 2. Nah, karena yang kiri ada minus, kita masukkan saja minusnya. Karena di pangkat 2, minusnya akan habis. Oke, basisnya sama, berarti pangkatnya harus sama. Dapat N-nya 2. Soal terakhir, A per 2A pangkat N adalah 27/216. Oke, nah yang kanan kita sederhanakan dulu ya. Semuanya dibagi 3 menjadi 9/72, dibagi 3 lagi menjadi 3/24, lalu dibagi 3 lagi menjadi 1/8. Dan 1 itu adalah 1 pangkat 3, sedangkan 8 adalah 2 pangkat 3. Artinya apa? Yang di kiri, A-nya kita bisa coret, tersisa setengah pangkat N. Yang di kanan, 1/8 itu bisa ditulis sebagai setengah pangkat 3. Di basisnya sama, pangkatnya harus sama. Didapat N-nya 3. Oke, demikianlah pembahasan soal nomor 1 sampai soal nomor 5 untuk latihan 2 ini. Semoga penjelasannya dapat dimengerti ya. Ingat, untuk banyak belajar dan banyak mengulang dan berlatih, maka kalian pasti bisa. Silahkan di-like video ini kalau kalian suka, dan subscribe channel ini ya, supaya kalian tidak ketinggalan update video terbarunya. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa. Bye-bye.